Halo Jebret Tim, kembali lagi di Depdagri. Ini tadi selebrasi Echiro udah bisa diganti tuh tadi bumpernya. Silakan Tim, silakan diganti bumpernya tuh. Selamat datang di Depdagri. Kita bakal langsung saja membahas hasil rekap Liga 1 yang sudah berjalan di minggu ke-6. Tapi hari ini tidak sendiri, sama Om kita, sama Om Ani. Ya, oh, gini juga dong berarti. Gini. Oh gini. Tidak banyak yang mengejutkan. Kalau kemarin kan sempat ngobrol sama Om Hanif, tim tuan rumah bakal berjaya tuh kayak Persita, Madura, Dewa, mereka kayaknya bakal gampang memenangkan pertandingan. Pada akhirnya prediksiku kemarin aku memprediksi Persita bakal gagal. Ya. Ternyata Persita benar gagal dan Dewa juga hasilnya kemarin main di Dewa kandang. week 6 Dewa. Yang week 6. Yang week 6, Iya, yang week week 6. 6, iya. Mas, week 6 ini 7 nih, Mas. Persita juga week 6 gagal kan dia Iya, tuan rumah Persita kalah. dan Dewa Bayangkara, sama-sama Bayangkara. gagal dapat poin. Iya. Hanya Madura Ya. yang berhasil meraih poin kemarin. Gimana prediksinya? Lumayan meleset nih Om Hanif ngelihat pertandingan Yang kemarin. Madura bener dong. Oh, yang Madura benar, Benar. hanya Madura. Sisanya 2 lagi gagal. Itu gagal kalau 2 gagal. Ya, nggak tahu kita. Kalau benar 2 salah 1 oke lah, tapi kalau salah 2 benar 1 meleset itu prediksinya. Dapat D harus diulang tuh berarti. Iya. Kenapa? Apa yang terjadi sama 2 tim lainnya di kandang sendiri mereka nggak berhasil meraih kemenangan? Persita kemarin kalau kita melihat jalan pertandingan memang itu di luar ekspektasi ya. Selama Ya. ini ketika mereka bermain di kandang selalu bermain dengan gaya yang berbeda dan mereka dengan main progressive playing yang biasanya sangat menyulitkan buat lawan. Tapi kemarin ngelihatnya Bayangkara lebih cerdas dibanding sebelumnya. Mereka bermain sedikit ke belakang, mereka bermain dengan defense luar biasa dan hanya mengandalkan serangan balik. Tapi yang terjadi justru itu taktik yang sejauh ini bisa dibilang paling akurat dan tepat ketika meladeni agresif ala Persita. Kalau Om kita nonton nggak kemarin pertandingan? Yang Persita ya. Kalau kelihatan kemarin bahwa Bayangkara yang baru dapat 1 poin ya dalam 4 pertandingan dalam 5 pertandingan pertama. Pertandingan ke-6 juga mereka kan dianggap underdog karena Ya. Persita apapun kan hasilnya baik. Terakhir mereka hanya bahkan nyaris menang lawan Persikabo ya Pak waktu main di bawah Mukti, tapi kemudian gol dianulir di menit terakhir. Tapi dalam 2 kali pertandingan terakhir yang justru pada saat mereka bermain di Indomilk Arena mereka bahkan tidak mencetak gol sama sekali. Benar. Ini gambaran lini depan mereka yang kembali bermasalah bahwa sejumlah peluang diciptakan. Kebalikan dengan Dewa bahkan dalam pertandingan di week 6 mereka tidak banyak menciptakan peluang dari hasil 0-0 itu. Ya. Sayang sih ngelihat Persita sendiri maksudnya. Tapi ya memang Bayangkara kan dari kemarin diomong-omongin nih, bahkan nggak pernah menang, dikaitkan bahkan dikaitkan sama kemarin Om Yuke ngasih pernyataan bahwasannya wah ini agak sulit nih Bayangkara untuk degradasi nih karena kayaknya pemain-pemain yang kemarin mau dikasih pelatihan polisi ada kemungkinan nanti digabungkan jadi satu tim di Bayangkara. Ternyata Bayangkara bener. Terus siapa kemarin ya? Bang siapa sih yang dari Bandung? Bang Eko. Bang Eko kan kerjaannya marah-marah aja, makanya aku ingatnya Bang marah-marah lagi. Bang Eko kemarin bilang bahwasannya Bayangkara itu beruntung karena tidak punya supporter, tidak ada tekanan dari supporter. Mereka bakal main lepas di situasi apapun. Terbukti kemarin mereka berhasil mengalahkan Persita. Apa yang berubah dari Bayangkara di Sebenarnya kalau dibilang lepas dari tekanan di week ke-5 mereka tekanan ada pada saat mereka dapat penalti pun mereka nggak bisa ambil jadi 3 poin ya. Dan kemarin lebih karena kelihatannya lebih karena Persitanya yang nggak berkembang. Itu bukan Bayangkaranya berarti yang belum kelihatan ya masih dilihat di week ke-7 ini. Tapi kalau secara keseluruhan memang agak sulit Bayangkara terlepas apapun sebenarnya dari sisi kualitas sebenarnya tim ini yang tidak pantas mendapatkan hasil 4 pertandingan berturut-turut nggak dapat poin itu. Mereka dapat poin kan baru 1 poin di week ke-5, kemudian mereka dapat 3 poin di week ke-6. Tapi selebihnya ya mungkin ada kebangkitan tapi lebih karena lawannya, lebih karena Persitanya. Dan memang kemarin lawan Persita bisa dikatakan Bayangkara seperti yang kita bahas tadi ya bermain sangat defensif dan mereka sebenarnya sudah menghitung ketika meladeni Persita dengan permainan yang ofensif lagi di kandang dan terbukti tadi di pertandingan pekan ke-7 kan? melawan Persebaya kalah lagi kan. Padahal awal unggul lebih dahulu mereka. Awal mereka mendominasi dan setelah itu jadi Persebayanya lebih efektif. Mereka bermain defense di babak pertama, babak kedua
mengubah gaya bermain, meskipun Persebaya baru berganti pelatih juga, ternyata ada perubahan signifikan, dan itu membuat Bayangkara pulang dengan 3 poin. Artinya, Persebaya pulang dengan 3 poin, artinya masih ada masalah yang perlu diselesaikan di Bayangkara. Dan kembali Bayangkara main di kandang sendiri di Patriot ya mereka Ya. main, dan ini kembali bahwa ini artinya udah kekalahan ketiga mereka di kandang sendiri, Ya. dan mereka dapat 1 poin baru di kandang sendiri sejauh ini. Dan harus mulai khawatir kayak manajemen ketika 3 pertandingan udah mulai kalah di kandang, itu mulai mengkhawatirkan timnya sebenarnya. Iya nggak sih? Ya, Tapi kalau bukannya dibilang akan aman ya nantinya. itu kan nanti Kita harus dilihat dari perjalanannya. Cuman kalau melihat dari apa yang terjadi di Bayangkara saat ini, ya itu fair sih. Iya. Bagaimana mereka secara materi sebenarnya tidak banyak berubah, tapi ada faktor X yang buat mereka tidak bisa konsisten. Harus disadari dengan 3 pertandingan tidak pernah menang, pasti psikis pemain berubah. Nah ini yang jadi kalaupun pembenahan bukan hanya secara teknikal, tapi mengembalikan bagaimana dari dalam itu bisa normal seperti sebelumnya, itu yang jadi tantangan. Sebenarnya dari pertandingan ke pertandingan mereka ada beberapa pertandingan di saat mereka kalah pun mereka nggak jelek loh. Lawan Persija contohnya. Ya. Babak kedua itu milik mereka loh. Mereka dapat 4 peluang, 4-4-nya diselamatkan oleh Andri Tani. Benar. Artinya mereka punya kemampuan untuk merobos pertahanan lawan dengan pertahanan Persija waktu itu. Ya, tapi dan ini kita punya pemuncak klasemen baru juga pada akhirnya, Madura United. Ya. Ya, seperti awal-awal musim sebelumnya dia selalu oke di Awal-awal ya. awal-awal, dan ini dia berhasil memuncaki klasemen setelah menang hanya 1 gol kemarin lawan PSIS. Dua-duanya mainnya bagus sekali, Betul, saling sangat serang. bagus. Sayang PSIS nggak bisa nyetak gol, malah Madura yang bisa mencuri gol di menit ke 80 lewat Beto. Sayang PSIS nggak bisa dapat poin di pertandingan ini. Seharusnya pertandingan ini hasilnya draw, tapi memang Madura nggak pantang menyerah juga untuk dapat poin di pertandingan kemarin. Ya, kita kan bahas kemarin. Ya, apa karena PSIS nggak punya striker nih untuk pertandingan kemarin? PSIS memang bermasalah dengan Carlos striker Fortes. dalam 2 laga terakhir. Tapi kan itu bukan satu persoalan yang signifikan. Iya. Mereka punya lini tengah cukup bagus loh, PSIS. Apalagi dengan ada fasilitas pada Dewangga ketika dia diposisikan sebagai bertahan atau sebagai gelandang Itu bagus bertahan. sebenarnya ya. Benar. Dia cukup mumpuni. Cuma soalnya seperti yang kita bahas kemarin. Ketika melawan Madura, sekarang ini kuncinya ini 3 pemain ini loh. Si Varela, kemudian Hugo, dan Lulinha. Hugo tuh jajakan. Ya, ketika pemain ini dimatikan atau tidak bisa bergerak bebas, ada kan bisa mengimbangi atau mengalahkan Madura. Ya. Tapi ketika 3 nama ini dibebaskan, tidak ada pemilihan khusus, alamat buat tim lawan. Karena ketiganya sudah dapat chemistry dan benar-benar memberi warna besar pada permainan Madura. Terbukti di 20 menit terakhir babak kedua, Madura PSIS agak renggang di sisi itu. Benar. Bisa menentukan. Dan senjatanya adalah memasukkan Beto Gonçalves dengan waktu yang tepat ya. Terlepas apapun kalau tadi Jaja kemudian Lulinha juga tidak banyak nggak banyak berfungsi, tapi kemudian ada Beto Gonçalves dan ngototnya Beto itu untuk mendapatkan 3 poin, karena 3 poin itu mereka menjadi tim yang mencapai 13 poin pertama ya dalam musim ini dalam 6 pertandingan, dan itu dibuktikan. Ya, Ya. sebenarnya Mereka nyaris turun sih tadi malamnya waktu Bali United unggul sampai menit terakhir ya. Ya. Sebelum Bali United disamakan oleh Disamakan Persik. sama Persik Kediri. Jadi, kuncinya melawan Madura tuh simple kok. Jangan pernah meladeni bermain terbuka Madura. Yap. Kalau kejebak di sisi itu, alamat buat kesulitan. Karena karakter Madura bagaimana di 7 laga ini, ketika mereka bermain terbuka mengadakan skill individu 3 nama ini, mereka bisa menguasai, mereka bisa mendominasi, mereka bisa pulang dengan 3 poin. Ya, benar sekali. Tapi ini juga selain Madura yang ada di puncak klasemen, ini ada Persija yang menuju puncak nih. Persija Menuju pelan-pelan, puncak. iya, menuju puncak. Gemilang cahaya. Guys. Jadi kelihatan tua tuh soalnya udah lama sekali tuh acaranya. Ini idol penjaga gawang ini Ini berarti bukan nih. idol, ini itu Akademi Fantasi. Oh, Akademi Iya, Fantasi. itu pertama kali ajang pencarian bakat tuh. Tapi ini kalau ngomongin masih TK puncak, ya? Iya. Ini kalau ngomongin Madura yang di puncak, ini lagi disusul Persija yang secara track permainan walaupun tidak ada pemain asingnya segala macam. Persija sudah mulai nyaman dengan cara bermainnya. Terbukti mereka berhasil menang di kandang Sleman. Skornya meyakinkan. 1-3. Ya. Dan kalau gue lihat ya setelah mereka kehilangan Simic, Simic kan kehilangannya agak dadakan ya. Dia masih ada warming up pada saat pertandingan melawan Persita di Indomilk Arena week keempat, kemudian dia harus diganti oleh Aji Saka. Nggak berfungsi itu striker nomor 9 itu, posisi nomor 9. Di 2 pertandingan berikutnya kan pakai false 9 jelas. Iya, bahwa benar. Melawan Persebaya coba-coba false 9 berbuah dengan 3 poin, 1 gol tunggal. Kemarin false 9 ini benar-benar berfungsi sama sekali ya. Rio Matsumara. Kemudian kalau kita lihat sebelumnya Rico juga bermain sangat baik, dan
apapun kemarin kan seluruh pemain ya juga menampilkan permainan yang sangat baik. Gol kedua itu kan gol spektakuler juga ya dari Persija. Jadi gambarannya belum pasti bahwa mereka akan konsisten seperti ini, tapi yang jelas bahwa mereka ada kebangkitan. Ada 2 pertandingan Persija yang baik ya pada saat mengalahkan Bayangkara dan kemarin pada saat mengalahkan PSS sampai supporter PSS harus turun ke lapangan ya. Ya. Tapi kalau ngelihat itu, apakah Thomas Doll udah nemuin formulanya nih? Lihat pertandingan kemarin. Kemarin kita bahas salah satu penentu kemenangan Persija itu diprediksi karena faktor X, yakni ketika bermain di GBK. Benar. Dan terbukti karena sebelumnya sangat berbeda banget loh ketika main di GBK atau di stadion lain. Karena dengan dukungan. Waktu lawan Persita tuh yang jelek banget ya. Ya, sekali. Nah, kemarin memang ada sedikit perubahan yang dilakukan Doll ketika tidak memiliki striker murni ya. Terbukti lini kedua begitu hidup dan salah satu yang mengubah itu si Hanif. Iya, Hanif Sabandi. Ya, biasanya dia bermain lebih keras. Maksudnya keras itu lebih box to box gitu kan. Kemarin dia lebih stylish loh. Iya. Dan sebelumnya Hanif itu selalu berada dari atau turun dari bangku cadangan. Tapi ketika kemarin diberi kesempatan starter dan berada di belakang 2 pemain depan, ternyata luar biasa. Satu asis yang dia lakukan seperti sebuah hafalan kan. Betul. Tanpa menolak dia cutting ke belakang, flashing. Dan gol pertama Hanif juga bagus lah. Dia menyambut situasi sepak pojok. Kemudian gol ketiga yang dicetak oleh Rio Mansumara itu bagaimana Hanif itu cerdas sekali, kayak apa ya, kayak dia tidak melakukan syuting pada saat dia punya kesempatan syuting, dia malah berikan kepada rekannya yang jauh lebih bebas. Ya, tapi sedikit di bahasa Arab Hanif itu artinya lurus, dia penerang. Dia, jadi wajar kalau gitu ya. Benar, tapi ini ada sedikit kredit untuk Witan yang di awal musim ini secara grafik permainan mulai kembali ke performanya. Belum sampai ke puncaknya ya. Belum, tapi sudah mulai kembali. Musim lalu kan begitu dia musim lalu ya datang ke Persija. Ya, pertengahan musim lalu dia datang, performanya sempat menurun, tapi ini di awal musim dia dapat performa yang mulai oke lagi walaupun belum di top performnya, sama seperti Egy. Dan yang bedakan stamina, dia konsisten loh sampai menit akhir. Makanya itu. Sebelumnya kan terlihat bagus babak pertama, terus kemudian ada kecenderungan di babak kedua tidak sebagus atau se-fight babak pertama, tapi kemarin dia konsisten. Iya. Ini pentingnya buat Persija adalah dengan nggak tahu masih berapa lama ya Marco Simic ya. Tapi jelas dengan 6 adanya pekan, katanya sih 6 pekan ya. Kan dia balik ke negara dulu untuk mengobati di sana karena dia meyakini kalau di sana akan lebih cepat, setelah itu balik lagi ke sini. Nah itu dengan hilangnya dia dibutuhkan sosok-sosok yang bisa menggantikan posisi dia walaupun tipuan nomor punggung 9 yang harus dilakukan oleh false 9 yang harus dilakukan oleh Persija. Ya tapi ini dikit aja mengenai supporter yang masuk ke stadion kemarin. Sebenarnya boleh melakukan protes terhadap manajemen, terhadap pemain semua segala macam. Tapi kayaknya tidak harus masuk ke dalam lapangan ketika selesai pertandingan. Apa hukuman yang menanti untuk Sleman? Ini Om. Kalau hukuman itu sudah masuk ranah Komdis ya, dan dalam hal ini biasanya sepengetahuan gua Komdis itu sangat jeli dan detail. Dia tidak hanya mengumpulkan bukti berdasarkan katanya, kalau ada foto, ada beberapa pihak yang dimintai keterangan, bukan hanya dari pertama jelas dari pengawas pertandingan, pelaporan, tapi pasti ada bukti-bukti lain yang akan memperkuatkan hukuman tersebut. Denda minimal denda pasti. Iya pasti ada. Sangat banyak itu. Ya, 20 ke atas itu. Karena dianggap sebagai keteledoran panpel bisa 50. Kalau melihat kemarin karena inilah awal mula tragedi Kanjuruhan terjadi. Dan kemarin itu agak berkembang kemana-mana ya setelah mereka turun ke tengah lapangan, mereka bahkan ada di pinggir di sisi man of the match harusnya wawancara sampai berhenti. Ya, karena yang sangat menarik adalah ini pemain-pemain Persija berusaha untuk menahan supporter-supporter yang ingin melakukan ingin memberikan masukan kepada manajemen ataupun pemain Sleman. Bahkan ada video salah satu pemain Persija yang berhasil nangkep supporter yang mau melakukan pemukulan menggunakan kayu, si Hanif. Sebenarnya ini udah salah satu langkah. Pemain juga takut kalau seandainya terjadi lagi keributan. Imbasnya kan liga kompetisi semua segala macam. Pastilah. Makanya pemain juga berusaha untuk menahan itu. Ini tinggal kesadaran para supporter, para panitia semua segala macam untuk benar-benar menjaga. Kalau mau ngomong ke manajemen, selesai pertandingan di tempat latihan, silahkan. Tapi kalau di selesai pertandingan seperti ini kan sulit untuk melakukan itu. Ini psikologi massa ya. Ketika ada 1-2 orang turun,
pasti yang ikut akan Benar, banyak. benar, Dan itu benar. yang tidak disadari. Dan nggak nolong juga ya, terlepas apapun kan orang bisa bilang bahwa tuh kita protes mereka kemudian menang di pertandingan week ke-7. Itu kan bukan gambaran ya. Bukan Nggak gambaran. juga. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih, kita bakal bahas obrolan lainnya setelah yang berikut ini.